Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Agung Legowo. Di video kali ini kita masuk di modul baru, kita masuk di playlist baru, kita masuk di modul bisnis online. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang bisnis online secara lebih spesifik lagi teman-teman ya. Nah, tapi sebelum kita langsung masuk ke secara keilmuan bisnis online, di sini kita langsung bahas di mindset dulu teman-teman ya. Nah, kenapa begitu? Nah, jadi mindset adalah hal paling fondasional dalam bisnis online. Nah, saya rasa bukan cuma bisnis saja, kayaknya semua itu pasti mindset teman-teman ya. Nah, kenapa begitu? Karena mindset itu adalah cara kita berpikir teman-teman. Cara kita berpikir, cara kita menanggapi sesuatu, dan cara kita untuk menangani masalah tertentu teman-teman. Nah, kenapa begitu? Nah, jadi sebelum itu saya cuma bilang teman-teman ya, jadi mindset ini nggak ada kaitannya dengan otak. Jadi kan kita manusia itu kita diberikan otak yang sama, kita diberikan neuron yang sama gitu ya. Nah, yang berbeda adalah pola pikir kita. Nah, jadi sini kita ingin benah dulu ya cara memperbaiki pola pikir yang baik. Nah, jadi sebelum kita langsung masuk yang lain gitu ya, kita pahami dulu tentang mindset itu artinya apa. Nah, teman-teman bisa di sini, mindset atau pola pikir adalah kumpulan keyakinan, asumsi, dan cara pandang yang membentuk cara seseorang memahami diri sendiri serta dunia di sekitarnya. Nah, jadi mindset itu adalah pola pikir kita teman-teman. Nah, pola pikir untuk memandang dari sudut pandang kita. Bagaimana kita bisa menangani masalah, bagaimana kita berpikir yang baik, bagaimana kita berpikir yang jangka panjang. Nah, itu bagian dari mindset kita. Nah, karena kalau kita dalam dunia bisnis teman-teman, itu yang menentukan keberhasilan bisnis kita tuh bukan hal yang teknis, bukanlah hal-hal yang memang harus strategi rencana, enggak. Ini tuh kan adalah keberhasilan di mindset kita, karena itu pola pikir kita teman-teman. Nah, contoh misalkan saya mau bangun bisnis nih, saya bangun bisnis contoh ayam geprek nih kan. Nah, tahu-tahu di tengah jalan ayam geprek saya bangkrut, saya rugi gitu. Nah, kalau mindset saya salah teman-teman, maka selesailah bisnis saya. Nah, kenapa begitu? Kalau bisnis saya kenapa begitu? Karena pada hakikatnya kalau misalnya pola pikir saya bagus, oh aku gagal bukan berarti aku langsung kalah, bukan berarti langsung begini. Oh ternyata ada nih cara-cara kesalahanku, kita perbaiki kesalahan kita. Nah, itu disebut dengan pola pikir yang baik. Nah, karena pada dasarnya mindset adalah fondasi mental. Ini secara langsung mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, bereaksi, dan bertindak dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, jadi kalau misal di dalam situasi seperti ini, karena mindset kita sudah bagus, mindset kita sudah benar, insya Allah bisnis kita pun pasti baik ke depannya. Nah, jadi sebelum itu kita bahas dulu lah ya tentang ini ya. Nah, jadi teman-teman, ini ada grafik kesuksesan. Ini aku ambil dari buku Atomic Habits ya. Nah, di sini ada kayak grafik kesuksesan teman-teman. Nah, di sini ada garis kesuksesan yang sebenarnya dan ada ekspektasi kesuksesan kita. Nah, jadi contoh di sini ya, ini ekspektasi kesuksesan kita ya. Nah, jadi di sini saya berpikir bahwa saya akan segera sukses. Berarti saya di sini melakukan proses. Saya naik tangga, proses. Ini dari ekspektasi saya. Nah, padahal di sini saya sudah masuk di sedikit lagi saya akan sukses. Saya merasa nih, oh aku udah mau sukses loh. Aku jalan terus loh. Tapi kok nggak berhasil gitu ya. Nah, oke, aku naik tangga lagi menuju sukses. Langsung sukses. Nah, ini ekspektasi kita. Tapi kenyataannya teman-teman di lapangan ini yang saya alami juga teman-teman ya. Nah, jadi aku di sini mulai ini nggak dapat hasil, pelan dapat, dia mulai dapat hasil, langsung grow dengan cepat. Lengkungan udah beda ya. Kalau ini kan lengkungannya seperti naik anak tangga. Kalau ini aku langsung cepat nih, langsung cepat gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Ini grafik sesa, dan ini juga yang aku alami juga teman-teman. Jadi dulu aku tuh punya agensi teman-teman kecil-kecilannya. Jadi agensi aku lah jasa buat website teman-teman. Nah, jadi di bulan pertama, bulan kedua, bulan tiga aku nggak dapat klien sama sekali gitu ya. Aku udah bantu promosi, aku udah gini, tapi aku nggak dapat klien sama sekali. Nah, di situ aku berpikir teman-teman, oh ternyata kok aku nggak dapat ini ya, nggak dapat hasil gitu ya, kok aku hasilnya gini-gini aja ya. Jadi gimana nih solusinya? Nah, aku belajar banyak hal. Saya belajar sales, saya belajar tentang meta X gitu ya. Alhamdulillah di bulan kelima saya terapkan itu, di bulan keenam, di bulan ketujuh saya langsung dapat hasil, dan alhamdulillah sampai sekarang hasilnya juga lebih maksimal teman-teman. Nah, di sini ada namanya TOTE teman-teman ya. Jadi adalah test of breath, test exit. Nah, jadi sebelum aku bahas intinya, di sini aku langsung cerita dulu teman-teman ya. Jadi di sini ada, teman-teman tahu ini adalah CEO-nya KFC teman-teman ya. Nah, namanya adalah Colonel Harlan Sales. Nah, jadi semua orang itu pasti ingin sukses gitu kan. Cuman kan untuk menggapai kesuksesan itu nggak gampang. Itu jalanan lika-liku teman-teman kan. Nah,
Jadi dia ini lahir pada tahun 9 September di tahun 1890. Nah, itu saya belum lahir tuh teman-teman gitu ya. Dia lahir di Amerika Serikat gitu. Nah, dia udah mulai merintis bisnis. Jadi awalnya dia ini tentara teman. Jadi awalnya tentara, tapi dia gagal menjadi tentara. Dia bekerja, dia banyak gagal, dia gagal, dia gagal. Nah, sampai dia di usia 40-an, dia mulai menjalankan restoran kecil. Dia membangun usaha kecil-kecilan lah gitu ya. Nah, itu di depan pom bensin di Corbin, Kentucky. Nah, jadi dia menyajikan, jadi dagangan dia itu ayam goreng, menyajikan 11 bumbu dan rempah-rempah. Artinya dia makanannya apa ya? Makanan cepat saji ya. Jadi di Amerika Serikat sana tuh kan banyak tuh orang yang suka makanan cepat saji gitu ya. Nah, jadi di usia dia 65 tahun ketika restorannya sedang apa ya tutup karena pembangunan jalan. Nah, itu berarti dia masalahnya di situ ya. Nah, dia nggak apa nih, nggak menyerah nih. Dia tidak menyerah, dianya saat itu dia cuma megang uang pensiun $105 pada saat itu. Nah, dia jual resep ayam dari tahun ke tahun. Nah, sampai di tahun 1952 dia membuat kemitraan gitu. Dia bekerja sama lagi dengan orang gitu ya. Nah, setelah itu KFC pun lahir teman-teman. Nah, dia menjual KFC itu sebanyak $2 juta dalam tahun 1964 jumlah KFC yang terjual. Nah, jadi kita pelajari dari dia adalah dia kisah hidup ini mengajarkan tentang kegigihan, kerja keras dan keberanian untuk terus mencoba meskipun menghadapi banyak kegagalan. Kita bisa lihat teman-teman ya, dia bangun bisnis itu banyak banget kegagalan kan. Dia jadi tentara gagal, kerja sini gagal gitu. Nah, di usia 65 tahun masih 65 tahun kan udah termasuk tua ya kalau usia kita ya, udah usia pensiun itu. Cuman dia enggak, dia mulai bisnis dia andalkan uang pensiunnya cuma modal $105. Nah, dia mulai terus usaha dia tutup karena ada pembangunan jalan, tapi dia nggak menyerah, dia tetap mencoba hal baru, dia tetap berusaha. Akhirnya dia menemukan kemitraan dan KFC pun lahir. Nah, ini kisah dari Kolonel Harlan Sanders teman-teman ya. Dia adalah seorang pendiri KFC gitu ya. Nah, terus yang kedua ada Thomas Alva Edison. Nah, jadi Thomas Alva Edison kan penemu lampu pijar. Kita udah biasalah dengar Thomas Alva Edison gitu ya. Nah, dia membuat lampu nggak langsung berhasil. Dia perlu mengalami ribuan kegagalan. Jadi dia buat lampu itu nggak sekali buat langsung jadi. Enggak, dia ngalami banyak tuh kegagalan. Bahkan katanya udah mulai ribuan gitu. Nah, cuma dia nggak menyerah. Nah, karena dia punya filosofi hidup, our greatest weakness live in give up, the most created way to success in always to try just one more time. Kegagalan terjadi karena menyerah. Kesuksesan ada pada usaha yang berulang. Nah, jadi kita coba aja terus, coba sampai kita menemukan metode yang tepat, sampai kita menemukan adalah cara yang tepat, sampai dia berhasil menciptakan satu lampu pijar. Nah, coba bayangin kalau seandainya dia dulu menyerah, rasa udah dunia ini gelap gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi intinya adalah mindset TOT inilah ketika menjalankan bisnis kita nggak boleh gampang langsung menyerah. Oh, di bulan pertama aku jalankan bisnis aku nggak dapat hasil, bulan kedua nggak dapat hasil, bulan ketiga kok begini gitu ya, kok nggak dapat hasil, nggak dapat penghasilan, kok konten kok nengok. Kita jangan menyerah, kita coba aja terus teman-teman. Nah, jadi mindset TOT ini ibaratnya atau analogi itu ibarat kita masak semur ya. Nah, kan kalau kita masak semur ayam itu kan nggak langsung sekali buat belajar langsung jadi langsung enak kan, nggak kan. Biasa di hari pertama kita masak, kurang asin gitu kan. Terus di hari kedua terlalu kental, di hari ketiga keasinan gitu, di hari keempat kurang garam gitu, di hari kelima baru kita betul-betul masak yang sempurna dan perfect rasanya. Nah, jadi itu misalnya teman-teman ya. Nah, jadi saat kita pertama kali menjalankan bisnis online teman-teman, itu bisa jadi konten kita tuh nggak ada yang nonton gitu. Misalkan teman-teman bangun di media sosial ya, kayak di kayak di Instagram, Facebook, teman-teman buat video kontennya udah bagus, udah susah, udah semua lah. Tapi kok nggak ada yang nonton gitu kan. Nah, itu bukan berarti teman-teman ini bukan berarti teman-teman itu gagal, enggak. Karena itu adalah karena itu biasa di hal pertama seperti itu teman-teman. Bahkan kalau teman-teman beriklan pakai Meta Ads, pakai TikTok Ads, pakai Google Ads, itu bisa jadi iklan teman-teman itu boncos atau enggak untung. Nah, tapi apakah kita gagal? Nah, di sini ketika Anda mencoba dan gagal, sebenarnya kita tuh nggak gagal. Nah, tapi kita mendapatkan data atau konten iklan yang bisa kita evaluasi lagi. Nah, misalkan teman-teman posting ini tentang konten edukasi loh. Teman-teman merasa kok nggak ada yang nonton, nggak ada yang ini, tiba-tiba videonya itu adalah kayak merasa nggak bagus. Sebetulnya itu bukan berarti kita langsung gagal, enggak. Kita dapat data. Oh, ternyata kalau kontennya narasinya seperti ini, gambar seperti ini, kata-katanya seperti ini, ternyata nggak bagus. Oh, kita evaluasi. Nah, untuk kedepannya kita jangan buat seperti ini lagi. Nah, dan kita harus sadar ketika kita gagal, kita jangan menyerah. Karena penyebab banyak orang gagal adalah langsung menyerah saat ia gagal. Nah,
Jadi kita harus testing terus teman-teman ya. Dalam bisnis online itu kita harus testing terus, kita harus buat hal baru terus gitu ya. Jadi kita penting jangan sampai menyerah, sampai kita menemukan metode yang tepat dan cara yang tepat teman-teman. Nah, karena keberhasilan dalam dunia bisnis adalah ketika kita tidak menyerah, kita terus berusaha dan terus mencoba. Nah, oke teman-teman, sekian video kali ini. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.